bisa berkoneksi lebih dalam melampaui uang. Kenapa melampaui uang? Karena uang ini punya reputasi yang sangat hebat dalam memisahkan orang daripada menyatukan. 1 + 1 sama dengan 11. Oke. Secara logik ini nggak bakal bisa dijawab. Dan bukan berarti ini halu. Koneksi dari dua energi gitu ya. Yang membuat outputnya tuh jadi berlipat ganda. Contohnya di lapangan, di sehari-hari misalnya orang yang pas nikah tambah glowing. Pas nikah rezekinya lancar. Nah itu yang 1 + 1 sama dengan 11. Nah bisa mencapai titik itu adalah kalau saat mereka nyambung, mereka udah tahu sama jati dirinya dan dia tahu jati diri satu sama lain. Itu kalau bisa nyambung kayak gitu, boom. Apa begitu? 3, 2, 1. Oh, 3 kan? Namaste gitu enggak ya? Oke, 3, 2, 1. Namaste. Jadi bloopers sih, fix banget. Jadi bloopers. Ya, selamat datang di Sapio Pato. ya, Tempat kita berbagi rasa dan apa kalau Sapio apa? akal. Rasa dan pikiran. Perasaan, pikiran, rasa, pikir. Oh, rasa dan pikir. Berbagi rasa dan pikir. Kayak kuring gitu, kuring. Ya udahlah, begitulah. Oke. Dari kita berdua yang sedang bersapio seksual. Nah, Yes. jadi mau ngobrolin apa kita di episode ini? Di episode kali ini aku pengen pengen berbagi pengalaman tentang apa aja realisasi yang kita dapetin setelah kita ngerjain asesmen Ranum Kompas. Oke, berarti buat kamu yang sudah beli Ranum Kompas atau kamu yang lagi mempertimbangkan beli Ranum Kompas atau kamu yang belum tahu Ranum Kompas, sebuah alat yang kita ciptakan untuk membuat para single di Indonesia lebih bisa berkoneksi lebih dalam melampaui uang, melampaui materi, melampaui appearance, wajah, or apapun itu. Kenapa melampaui uang? Karena uang ini punya reputasi yang sangat hebat dalam memisahkan orang sebenarnya daripada menyatukan. Oke. Jadi kalau lo berrelationship currency-nya uang, itu udah bisa dipastikan sebuah perpisahan. Kalaupun nggak secara fisik, tapi secara mental. Iya, karena lo connect-nya ke benda mati. Maka relationship yang sustain adalah relationship yang Connect-nya ke sesama manusia. dan gimana caranya connect sesama manusia? Ngobrol. Mendengarkan. Memperhatikan, memberi perhatian. Gitu. Biar ngerti. Gitu. Tapi kan itu sebuah tugas yang sulit ya. Butuh waktu, butuh tenaga. Bahkan butuh kesadaran dari si orang yang lakuin itu. That's why kita membuat Ranum Kompas. Ting, 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 ting. Oke, jadi Ranum Kompas adalah assessment, bukan psikotes. Bisa dibilang psikotes or assessment. Enggak, aku mau ngejelasin maksudnya. Oke. Bedanya kalau di term psikologi, psikotes tuh ada hasil kayak benar salahnya. Oh, oke. Let's say kayak
kalau kita tes masuk ke perusahaan, ada tes kompetensi, nilai kita 70 dari 90 kayak sekolah selama inilah gitu ya. Nah, itu buat ngukur benchmark gitu, betul, ada nilainya. Ada nilainya, itu adalah psikotes. Tapi assessment itu adalah mirror dari dalam diri kita, dari sebuah framework. Gitu. Kaca diri kita dari sudut motivasi hidup. Yes. Berarti motivasi ini akan menjadi bensin untuk kita menjalani hidup. Terus arahnya kemana? Nah, inilah Ranum Kompas bisa cerminannya. Mencerminkan itu. Oke. Dan kenapa kita mengambilnya motivational values dulu sih, nggak attachment style, love language dan segala macam? Apa yang menarik buat kamu yang non psikologi? Satu, ini belum banyak dibahas. Mungkin kita yang pertama di Indonesia. Terus kalau emang itu iya, aku seneng karena aku jadi pionir. Gitu. Apa yang kamu lihat dari si motivational values ini? Lebih dalam, karena gini, motivational value membuat kita tidak terdistorsi dengan sikap seseorang. Oke, contohnya? Contohnya, kamu minum kopi, aku minum kopi, sikapnya sama, minum kopi, tapi motivasi di belakangnya tuh bisa berbeda. Aku minum kopi karena aku ngantuk, butuh kafein. Kamu minum kopi karena kamu suka rasanya. Oke. Atau sebaliknya, aku suka lari, kamu suka asuransi kesehatan, beli asuransi kesehatan. Sikapnya berbeda, tapi motivasinya apa? Kesehatan. Gitu. Nah, begitu juga untuk mengenal seseorang, kadang-kadang kita terdistorsi. Seakan-akan cocok dari sikapnya. Terus, wah yakin, he's the one, she's the one. Pas sudah nyambung, rupanya nggak kompatibel. Arah hidupnya berbeda. Atau sebaliknya, sebenarnya mereka punya koneksi dari segi value hidup, arah hidup, prinsip hidup. Tapi karena sikapnya berbeda, mereka jadi nggak yakin, ini kayaknya enggak deh, kayaknya gue nggak bisa jalan bareng dia deh. Padahal sebenarnya lu cocok, lu kehilangan your love of your life, misalnya kayak gitu. Nah, Ranum Kompas ini bisa ngelihat itu, bisa ngelihat motivasi di dalam seseorang. Oke, aku bantu membuat ini lebih digestible secara literal. Oke. Assessment ini membantu kita untuk memahami pilihan motivasi kita dibandingin sama orang-orang lain yang akhirnya ngedrive sikap atau perilaku kita. Jadi kalau misalnya kamu nih gitu ya, ngebayangin ada cowok, dia baik kok, dia bawain gue bunga, dia bawain gue makan dan segala macam, itu kan perilaku gitu. Sikap tuh mungkin bisa ditanyain dari sisi kayak, lu gimana sih, lu masih sama mantan lu nggak sih, gitu-gitu kan. Oh iya masih, atau apa, enggak kok, udah enggak, gue udah baik-baik aja gitu kan. Tapi dua-duanya itu bisa jadi belum tentu bukan the ultimate truth juga sih, tapi belum tentu kayak beneran yang mau disampaikan sama si orang itu. Tapi motivasi itu adalah gambaran yang paling real yang membuat orang mau melakukan sesuatu, ngedrive sesuatu. Artinya kalau kita terkoneksi dari motivasi, jadi motivasinya kayak Vegeta sama siapa? Vegeta sama Son Goku. Iya. Nggak tahu nih, kalau cowok-cowok yang nonton dia tahu lah. Kalau cewek-cewek? I don't know. Dragon Ball? Enggak ada ya? Enggak. Ya, jadi kalau di Dragon Ball katanya, analogi ini bagusan kamu yang kasih tahu. Satu. Iya. Ya, jadi ada tiga output dalam sebuah relationship. Kalau menurut kalian lebih gampang bayangin relationship adalah menikah, oke, kita pakai contoh itu. Oke. Menikah. Output pertama adalah 1 + 1 sama dengan 1. Oke. Artinya yang masing-masing individual, si A dan si B,
punya individuality masing-masing, punya keotentikannya masing-masing. Setelah menikah dia kehilangan jati dirinya. Jadinya cuman sebuah pernikahan. Bukan pernikahan A dan B, tapi jadi sebuah pernikahan. Yep, oke. Yang kedua, 1 + 1 sama dengan 2. Normal. Mereka terikat dari sebuah pernikahan. Tapi jalan masing-masing, nggak align. Kayak gitu. Punya individuality masing-masing, gitu. Dan relationship-nya baik-baik aja juga. Iya, baik-baik aja gitu. Tapi bisa dibilang could be better. Terus rezeki orang nikahnya belum keluar tuh. Rezeki orang nikahnya belum keluar. Nah, yang udah keluar itu adalah 1 + 1 sama dengan 11. Oke. Secara logik ini nggak bakal bisa dijawab, gitu kan? Logikanya 2 gitu. Dan bukan berarti ini halu. Tapi ada sebuah koneksi dari 2 energi gitu ya. Yang membuat outputnya tuh jadi berlipat ganda. Ya kalau contohnya di lapangan, di sehari-hari, misalnya orang yang pas nikah tambah glowing, pas nikah rezekinya lancar. Nah itu yang 1 + 1 sama dengan 11. Nah bisa mencapai titik itu adalah kalau saat mereka nyambung, mereka udah tahu sama jati dirinya, dan dia tahu jati diri satu sama lain. Gitu. Oke. Itu kalau bisa nyambung kayak gitu, boom. Relationship lo akan menciptakan sebuah abundance, kelimpahan. Baik. Bang Yash sebagai seorang life strategist. Bantu. Bang Yash. Iya dong. Kan ceritanya lagi wawancara. Oke. Kita juga suka role play kayak gini loh. Oke. Jadi Bang Yash, seandainya kita lagi wawancara. Abang tadi bilang kalau misalnya 2 individu saling mengetahui dirinya masing-masing akan lebih mudah untuk ngedapetin rezeki orang nikah. So, bacain dong hasil Ranum Kompas kita berdua nih yang udah aku jajarin. Dalam rumah tangga kita tuh bentuknya kayak gimana sih? Berdasarkan value yang mana? Berarti mesti dikasih tahu dulu bahwa nanti ada nih, aku ketaruh deh hasil Ranum Kompas kita. Ting. Nah, jadi kita bisa ngelihat 3 value teratas sama 3 value terbawah. Nah, kalau bisa, sebenarnya bukan kalau bisa sih. Nanti kamu bisa ngelihat koneksi antar pasangan kamu. Kalau 3 value teratasnya banyak yang sama, artinya friksi kalian berkurang dari segi arah hidup. Ya. Bukan berarti cocok klop kayak puzzle plok gitu, enggak. Friksi kalian bisa lebih manageable. Berantemnya bisa cocok karena satu motivasi yang sama. Gue mau ke sana. Ya gue juga mau ke sana. Caranya gimana? Frekuensinya sama ya. Iya, tapi tujuannya sama. Karena tujuan sama, kalaupun ribut tuh ribut caranya doang, tapi nyampe sananya mereka setuju. Gitu. Tujuan dan frekuensinya sama. Iya. Nah, kalau 3 teratas sama 3 teratasnya masing-masing itu banyak yang sama, ya less friction. Sama yang bawah juga, kalau bawahnya banyak yang sama, less friction. Tapi bukan berarti yang nggak sama nggak cocok. Bukan berarti kalau nggak sama value-nya nggak cocok, enggak. Kalian bisa complement each other. Atau that's nice. Iya, playing role. Misalnya yang satu orangnya tradisional banget, yang satu orangnya self direction banget gitu kan, tapi ada 2 value lain yang bikin kalian connect. Gitu kan. Kayak aku deh sama Anes, gampangnya. Aku self direction, achievement, security. Aku.
Anes self development, self direction, achievement, stimulation. Jadi duanya sama, jadi jangkar, tapi kita bermain di area yang berbeda. Area yang berbedanya apa? Yang satu aku security, dia stimulation. Orang security, kalau aku menjalankan hidup ya kalkulatif, gitu. Kalkulatif, gini, calculated risk. Karena yang self directionku 60 paling tinggi, tapi ada sense of security-nya. Jadi kayak aku ngambil risk gila, tapi tetap ada kalkulasinya. Untuk mendapatkan sebuah achievement. Gitu. Oke? Interesting put. Oke. Ulangin lagi sekali. Aku mengkalkulasikan resiko aku untuk mendapatkan achievement. Gitu. Nah, kamu self direction, achievement juga, tapi stimulation. Nah, ini anggapannya kalau naik mobil gas doang, kagak ada remnya. Karena stimulation adalah kayak nyari something more gitu. Something new. Makanya kalau ada decision making di relationship kita untuk kayak yang seru ya gitu. Aku nanya ke Anes karena Anes bisa lebih bikin decision making yang lebih baik dan lebih seru karena based on stimulation. Gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kita tahu nyambungnya di mana, terus nggak nyambungnya itu pun bisa jadi permainan, bisa jadi strategi gitu. Makanya ini nggak bisa. Makanya si Ranum Kompas ini kita bundling sama psikolog, konsul sama psikolog. Kalau kalian di ranum.co.id, nama programnya tuh akar. Jadi Ranum Kompas tuh bagian dari akar Ranum gitu ya. Kompas bagian dari akar gitu. Biar tahu akar diri kita dulu tuh. Jadi akar itu Ranum Kompas, konsul sama psikolog, sama dia masuk jadi komunitasnya Ranum gitu. Terus kayak jadi komunitasnya Ranum kayak gimana sih gitu. Visinya, aspirasinya adalah sebuah komunitas yang orang-orang sedang kayak gini, self-discovering together gitu. Mencari jati diri bersama-sama. Nggak harus udah nemuin jati dirinya dulu baru nyari orang lain, tapi bisa bareng-bareng cari jati diri bareng-bareng, dan dari situ ya bahkan bisa cari jati diri bersama gitu ya. Iya, terus akhirnya kalian connect-nya lebih dalam. Kalau emang bisa chinlock itu bonus gitu. Kalau kalian bisa dapat pasangan gitu. Jadi toh kalau misalnya ada klien matchmaking kamu misalnya, klien matchmaking kamu nyari kriteria yang rupanya mirip sama komunitas kita, pasti kita duluin tuh komunitas kita yang kita jodohin gitu. Karena yang mau kita rekomendasiin, yang kita mau propose ke klien kita, orang-orang yang benar-benar udah kita matangkan, setidaknya dari segi dia tahu motivational value dia apa, motivasi dia hidup apa. Ya. Aku punya new realization di podcast ini tentang value-value kita. Dan ini align sama role yang kita ambil di dalam pekerjaan kita masing-masing. Oke. Jadi kalau 3 value teratas kan gampang ya, gitu. Maksudnya untuk kita tahu bahwa value teratas itu kayak gini. Berarti kita orangnya begini. Tapi akan sulit untuk menemukan kalau 3 value terbawahnya kita gini, berarti nanti apa implikasinya ya di dalam hidup kita, gitu kan? Nah, tadi nih yang aku lihat secara clear adalah kita ada 2 nih hal yang sama yang ada di value terbawah, tradition dan conformity. Karena itu udah sejalan, jadi ya udah aku singkirin, emang kita valuing tradition dan conformity itu paling terakhir gitu kan, udah satu frekuensi lah. Nah, tapi kamu 3 value terbawahnya adalah universalism. Kalau aku 3 value terbawahnya adalah benevolence. Tahu nggak itu aplikasi dalam sehari-harinya kita di pekerjaan apa? Oke. Kalau aku, karena orangnya lebih pilih universalism daripada benevolence,
aku lebih nggak apa-apa untuk jadi the face of the brand dan kayak untuk ngomong di depan orang, untuk di reach out sama orang lain, karena kayak aku lebih universalism. Jadi satu message bisa pakai sama semua, dan itu yang lebih efektif di antara kita. Ya udah, aku yang ngambil peran universalism. Kamu karena lebih pilih benevolence daripada universalism, yang kamu lakukan adalah kamu nurture tim kita. Jadi kamu nurture tim, aku nurture customer. Ya. Dan itu karena kita mengcombine juga sama even 3 value terbawahnya gitu. Aku jadi tahu kayak, oh iya sih, I have to admit I'm not a really good manager at that time gitu. Tapi gue tahu aspirasi gue mau jadi leader tuh kayak gimana gitu. Dan kayak you show that ke tim kita gitu. FYI, timnya Ranum tuh belum ada yang full time ya. Belum ada yang full time, tapi kita tetap jalan bareng. Ada yang partner, Terus. ada yang freelance, ada yang intern, ada yang bagi hasil, ada yang per project. Karena kita pengen every relationship dalam pekerjaan kita pun juga sesuai dengan keinginan dari masing-masing orangnya ya. Yang penting nyambungnya satu gitu, dari frekuensi on a mission untuk membantu orang-orang find your soul, found your mate. Oke, aku rasa that's quite smooth. Kalau gitu kita akhiri dulu podcast kali ini. Let us know apa yang kalian suka. Ini kita sekalian berbagi experience Sapio Pato kita sendiri. Berbagi rasa dan pikiran. Anjay. Oke, see you then. Bye-bye.